Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Kurni. Saya mahasiswa aktif di STIM Sukma Medan semester 2 dan saya dari kelas Otak Kiri Pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Yang pertama itu ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Nah, apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Yang selanjutnya ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu ada reaktif atau cenderung menolak tanggung jawab sosial. Yang kedua ada akomodatif, melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Yang ketiga ada defensif atau cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Dan yang keempat itu ada proaktif atau mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Yang selanjutnya itu ada pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, contoh pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari perusahaan ini itu contohnya itu seperti kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah. Nah, sebab itu sudah sebaiknya perusahaan ini melakukan tanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, ada perusahaan itu bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Jadi, sudah semestinya juga perusahaan itu berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam masyarakat itu. Yang ketiga itu, perusahaan itu biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah dari lingkungan sosial masyarakat. Dan yang keempat ada, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Yang kedua ada contoh-contoh pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan ini. Itu contohnya seperti perusahaan itu tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Jadi sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Yang kedua itu perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat itu justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang terakhir, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan ini juga pasti memiliki manfaat dong ya kan. Yang pertama itu manfaatnya bagi perusahaan itu sendiri. Nah, manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan itu sendiri adalah citra perusahaan itu akan terlihat baik di masyarakat maupun di pemerintah. Yang kedua itu manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakatnya dapat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Nah, yang ketiga itu ada juga manfaat bagi pemerintah. Nah, manfaat bagi pemerintah ini memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Nah, setelah bahas-bahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang selanjutnya itu adalah dimensi etika dalam bisnis. Nah, etika itu apa sih? Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah atau griffin. Nah, jadi kalau etika bisnis itu apa? Etika bisnis itu adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi bisnis yang memenuhi kriteria etika. Nah, dalam etika ini ada beberapa nilai-nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama itu nilai atau values. Itu sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua itu ada cara personal atau personal value. Nilai personal atau
Personal value itu pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga ada nilai personal, ini terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal itu pandangan dan cara berpikir seorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong dari motif dalam dirinya untuk meraih sesuatu. Yang kedua, nilai instrumental itu sendiri pandangan dan cara berpikir orang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Nah, ada juga penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumental, yaitu responden dari 220 manajer beranggapan bahwa nilai terminal yang perlu untuk dimiliki itu yang pertama kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kapabilitas, yang keempat ambisi, dan yang kelima adalah independensi. Nah, responden dari 220 yang kedua manajer beranggapan bahwa nilai-nilai instrumental yang perlu dimiliki adalah penghargaan terhadap pribadi, dua keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, yang ketiga kebebasan dan kemerdekaan, yang keempat dorongan untuk meraih sesuatu, dan yang kelima itu adalah kebahagiaan. Selanjutnya adalah konflik-konflik nilai. Yang pertama itu konflik intrapersonal atau terjadi pada umumnya di dalam individu dan antar individu. Yang kedua itu konflik individu organisasi. Ini terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada konflik antar budaya. Ini konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Ada juga berbagai isu-isu seputar etika bisnis, yaitu penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pencatatan tenaga kerja, solusi lingkungan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya itu ada model penilaian etika atau Griffin 2002. Yang pertama ada data gathering, analisis, dan penilaian. Jadi pengumpulan data itu mengenai tindakan atau kegiatan yang dilakukan itu apakah sudah memenuhi 4 kriteria dalam etika. Yang pertama itu ada kriteria itu manfaat. Apakah tindakan tersebut memberikan manfaat dan keputusan bagi semua pihak. Yang kedua itu ada pemenuhan hak. Apakah tindakan tersebut menjamin terpenuhinya hak-hak bagi semuanya. Yang ketiga itu ada keadilan. Apakah tindakan yang dilakukan itu adil bagi semuanya. Dan yang keempat itu pemeliharaan. Apakah tindakannya itu konsisten dengan tanggung jawab pemeliharaan dalam berbagai hal. Nah, setelah itu kita bisa menentukan apakah dia tidak masuk ke seluruh kriteria, apakah tidak dalam satu atau beberapa kriteria, dan atau mungkin ya dalam satu kriteria dan ya masuk ke dalam seluruh kriteria. Nah, selanjutnya itu ada apakah ada faktor yang menyebabkan kriteria tidak terpenuhi sehingga dapat dimaklumi. Apakah kriteria yang terpenuhi lebih penting dibandingkan kriteria lain, dan atau apakah ada faktor di luar kemampuan organisasi yang menyebabkan sebagian kriteria tidak terpenuhi. Setelah semua yang terjawab, maka kita bisa menentukan tidak etis ataupun ya etis. Selanjutnya ada upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen dan etika bisnis. Yang pertama itu pelatihan etika, yang kedua advokasi etika, yang ketiga kode etik, dan yang keempat adalah keterlibatan publik dalam etika bisnis perusahaan. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.